Hai semuanya, bertemu lagi nih di channel Belajar Prestasi. Pernahkah kamu mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pandangannya atau pendapatnya tentang suatu? Misalnya, kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengaran atau membaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen. Nah, di video kali ini kita akan belajar berpendapat dan berargumen melalui teks eksposisi. Pada dasarnya, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah berpidato. Sebagaimana diketahui, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya adalah singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi pengetahuan, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Fakta yang digunakan sebagai alat konkret dan kontribusi. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat, yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Untuk struktur yang kedua, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Struktur yang ketiga atau bagian yang terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Unsur kebahasaan teks eksposisi yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin. Pronomina non persona, kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya. Contohnya seperti apa, mana, siapa. Yang kedua, nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya. Ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan.
pembelian, kekuatan, dan lain sebagainya. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga adalah kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa, kalimat atau paragraf. Seperti contoh, dan, atau, tetapi, sesudah, setelah, sehabis, jika, jikalau, kalau, andaikan, seandainya, umpamanya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu tadi pembelajaran teks eksposisi yang dapat kami berikan. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.